rekan-rekan muda, bagaimana kabar semuanya? Semoga semua tetap bersuka cita walaupun kita tidak dapat bertegur sapa dan berjumpa secara nyata. Baiklah, hari ini kita akan merayakan Natal Seksi Pelayanan Pemuda tahun 2020. Dan tema kita tahun ini adalah mereka akan menamakannya Immanuel. Dan juga subtema kita pada tahun ini adalah Christmas and Quarantine. Oke teman-teman semua, dan langsung saja kita akan mendengar sambutan dari perwakilan BPH Jemaat GKI Banjarbaru yang pada saat ini akan diwakili oleh Penetua Lukito Andi. Shalom Bapak Ibu, pengurus SPP GKI Banjarbaru yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang berbahagia. Hari ini puji Tuhan kita bisa bertemu meskipun dalam suasana pandemi COVID-19 yang kita alami sekarang ini. Saya atas nama BPH ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan perayaan Natal SPP GKI Banjarbaru. Yang pertama, sudah barang tentu di setiap penghujung tahun kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus dengan sukacita sekaligus menyongsong tahun baru. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, saya dengan sukacita yang mendalam menyampaikan terima kasih atas pelaksanaan acara Natal SPP GKI Banjarbaru. Sudah barang tentu Natal tahun ini berbeda dengan Natal-Natal sebelumnya karena kita berada di dalam kondisi yang tidak memungkinkan kita bertatap muka secara langsung di gereja. Tema Natal tahun 2020 yang dibuat PGI dan PWI sebagaimana kita tahu bersama adalah mereka akan menamakannya Immanuel, yang terambil dari Matius 1 ayat 23. Kalau adik-adik semua dan sidang jemaat browsing di internet, di sana akan terpampang poster. Poster tersebut menggambarkan ada sebuah ponsel yang menampilkan gambar Yusuf, Maria, dan bayi Yesus di kandang domba. Di sisi lain tampak sebuah keluarga, ayah, ibu, 2 orang anak, dan nenek. Pesan dari PGI KWI kepada kita semua adalah bahwa umat Kristen harus bisa menahan diri untuk tidak bertemu secara tatap muka dengan saudara-saudara kita seiman dalam merayakan Natal di tahun 2020, dan diharapkan untuk merayakan secara online atau virtual. Dan pada tahun ini SPP GKI Banjarbaru mengambil subtema Christmas and Quarantine. Saya kemarin berpikir apakah ini sudah ada pikiran saya ada bisikan bahwa memang sesuai dengan himbauan PGI, anak-anak SPP melaksanakan Natal secara online, tidak bertatap ragawi di dalam gedung gereja. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih propisiat kepada SPP yang mungkin ada kecerdasan di sana sehingga bisa mengantisipasi bagaimana kondisi pandemi kita melaksanakan Natal secara online. Kalau anak-anak SPP melihat edaran dari PGI bahwa Natal di tahun 2020 ini ada beberapa catatan yang mungkin bisa disimak nantinya secara garis besar. Yang pertama, mendorong warga jemaat untuk mengembangkan habitus baru, dalam arti bagian adaptasi dari pandemi COVID-19, mulai dari imunitas gizi seimbang, olahraga, berjemur, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, terus mengembangkan pola 3M, memakai masker, kemudian menjaga jarak dan mencuci tangan dengan air yang mengalir. Untuk menjaga jarak, dihimbau gereja-gereja senantiasa menghindari pengumpulan massa
baik itu ibadah maupun persidangan-persidangan yang seyogyanya dilaksanakan secara virtual. Dan yang keempat yang terkait dengan perayaan Advent dan Natal 2020, himbauan utamanya adalah untuk tidak mengumpulkan massa di dalam gedung gereja, sehingga dimaknai bahwa kemeriahan Natal tidak tergambarkan oleh kemeriahan dekorasi, terang benderangnya lampu Natal, tetapi bagaimana keterbukaan hati kita untuk menerima Sang Juru Selamat. Panitia Natal dan sidang jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Kristus memang tidak mudah untuk memahami, untuk mengikuti himbauan dari PPI yang kami sampaikan tadi. Mungkin nanti dari Sinode juga ada himbauan yang serupa. Namun demikian, pesan saya atas nama PPH kepada anak-anak SPP dengan memaknai Natal pada tahun ini, tanyalah pada diri kalian sendiri, apakah kalian sendiri merasa ditinggalkan saat bergumul dengan persoalan yang ada? Kemudian apakah saudara mampu hidup tanpa Tuhan? Kemudian juga apakah saudara tidak merasa disertai Tuhan saat menderita kesedihan, kesusahan? Immanuel, jawabannya Tuhan beserta kita. Dia akan selalu menepati janjinya, dia akan selalu menyertai kita dalam segala kondisi apapun, dan dia akan memberikan yang kita minta dalam penyerahan hidup sepenuhnya pada Tuhan. Namun sebelum mengakhiri sambutan ini, izinkan saya menyampaikan hasil penelitian dari Bilangan Research Center tentang pentingnya keterlibatan pemuda di dalam pelayanan gereja. Secara garis besar disampaikan bahwa survei ini melibatkan hampir 4.000 responden umur 15 sampai 25 tahun di 40 kota seluruh Indonesia pada tahun 2018. Hasilnya sungguh menggembirakan bahwa 7 dari 10 responden rutin beribadah dan terlibat dalam pelayanan. Artinya 70%. Nah, dalam pelayanan anak-anak muda terlibat dalam tim pujian, kemudian pelayanan musik, kolekte, dan panitia hari-hari besar gereja. Tetapi yang mencengangkan bahwa keterlibatan perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Ini koreksi untuk SWP Banjarbaru, apakah demikian kondisinya? Ini hasil survei pada tahun 2018. Secara global juga disampaikan bahwa Sulawesi menduduki ranking tertinggi karena di sana 74% terlibat di dalam peribadatan dan pelayanan. Dan yang paling sedikit adalah wilayah Jabodetabek. Kemudian satu hal lagi yang kami sampaikan dari sini adalah bahwa anak-anak muda yang terlibat dalam ibadah dan pelayanan itu sekitar 47% lebih mungkin untuk bersaksi tentang Yesus dan mengajak teman-temannya untuk senantiasa hidup sesuai dengan petunjuk Sang Kristus. Selain itu juga 26% lebih mungkin membimbing, mengajak rekan-rekan yang lain remaja untuk senantiasa beribadah di gereja. Kemudian bisa kami sampaikan juga, anak-anakku, mereka cenderung 4 kali lebih mungkin membaca Alkitab secara rutin dan 3 kali lebih mungkin untuk mengambil waktu berdoa, selain doa makan dan doa tidur mestinya. Oleh karena itu ini suatu kabar yang menggembirakan. Tapi sekarang bagaimana yang dapat gereja lakukan untuk menyikapi hal seperti ini? Ada 1, 2, 3 hal yang ingin kami sampaikan. Sudah barang tentu gereja dalam ini pendeta, majelis akan menawarkan, mengkomunikasikan program-programnya kepada anak-anak muda. Menantang generasi muda untuk menyampaikan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat di dalam menyongsong hari depannya. Kita yakin ketika pemuda bisa memberikan
menerima manfaat dari gereja, mereka akan tidak segan-segan mengabdikan diri untuk terlibat langsung dalam pelayanan gereja. Kemudian yang kedua, komunikasi rutin secara digital. Kita tahu bahwa lebih dari 60% penduduk Indonesia sudah menggunakan internet, dan saya kutip ini hampir 80% ini sudah setiap hari dia buka internet. Artinya apa? Ini tiada batas Tuhan kita menggali informasi, menggali persoalan yang ada di dunia ini. Dan yang terakhir, keterlibatan langsung pemuda dalam pelayanan di gereja, kemunitiaan hari-hari besar, pelayanan setiap hari Minggu, pelayanan kategori apapun di sana. Sehingga pemuda kami tantang untuk tidak berada dalam zona nyaman, hanya bisa berkegiatan di dalam gereja. Ayo berkegiatan di luar gereja. Kami orang-orang tua, majelis, pendeta akan mendorong pemuda untuk berkiprah di luar gedung gereja. Demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Saya atas nama majelis mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan dalam penyampaian sambutan saat ini, dan kami ucapkan selamat Natal untuk anak-anak muda tahun 2020 dan selamat menyongsong tahun baru tahun 2021. Semoga semuanya berada dalam sukacita, gembira, sehat, dan selanjutnya dengan optimisme menyambut tahun yang baru. Tuhan beserta kita. Amin. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Pembina Seksi Pelayanan Pemuda GKI Banjarbaru, yaitu Penetua Bambang F. Langai. Yang terhormat Ketua Majelis Jemaat GKI Banjarbaru, Bapak Pendeta Octavianus. Yang terhormat hamba Tuhan, Ibu Pendeta Lisa dan Ibu Pendeta Irna. Yang terhormat Bapak Ibu anggota Majelis Jemaat GKI Banjarbaru. Dan yang dikasihi Tuhan, anak-anakku, pemuda dan remaja GKI Banjarbaru. Salam, salam sejahtera, selamat malam bagi kita sekalian. Tanpa terasa kita sudah ada di penghujung tahun 2020 dan kita menjalaninya dengan berbagai dinamika kehidupan. Sedangkan tema Natal kita pada malam hari ini adalah Aku adalah Alfa dan Omega. Kita bandingkan dengan Wahyu 22 ayat 12-3. Sedangkan subtema kita adalah Christmas dan quarantine. Betapa pentingnya tema kita pada malam hari ini mencerminkan siapakah juru selamat. Tetapi kadang-kala orang masih mempertanyakan siapa Yesus. Kalau ia Tuhan, kenapa ia tidak pernah meminta agar ia disembah sebagai Tuhan? Atau dia adalah Allah. Ini adalah suatu pernyataan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, firman Allah yang telah menjadi manusia, dan dia menyatakan dirinya ada Allah kepada umatnya. Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia telah turun menjadi manusia dan tinggal sebagai anak tunggal Bapa. Dan anak-anakku sekalian, fenomena ini yang sering diperhadapkan kepada kalian pemuda di dalam kehidupan kita sehari-hari. Padahal kata-kata bahwa Yesus seperti tema kita adalah Alfa dan Omega itu bertaburan dalam Alkitab, dan dia menunjukkan diri siapakah dia.
Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Sang Pencipta dan Juru Selamat. Mari kita simak beberapa ayat-ayat yang ada di dalam Alkitab kita. Kita lihat pada Wahyu 1 ayat 17. Demikian bunyinya. Ketika aku melihat dia, tersungkur aku di depan kakinya sama seperti orang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir." Kemudian Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terakhir. Selanjutnya kita baca lagi Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Kemudian Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku tidak akan mati selamanya. Percayalah engkau akan hal ini." Kemudian Wahyu 17 ayat 14. Ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala bangsa. Selanjutnya Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup." Jadi anak-anakku sekalian, pada malam hari ini kita memperingati kelahirannya. Kehadirannya ke dalam dunia telah menimbulkan rasa damai dan aman karena dia selalu bersama kita. Dan dia membangun keakraban karena Allah tidak jauh dari kita. Membuat kita merasa tentram karena semua persoalan pasti ada jalan keluarnya. Dan yang pasti kita mendapatkan pertolongan dan Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita. Anak-anakku, pemuda remaja GKI Banjarbaru yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Tema kita kalian pilih adalah Christmas dan Quarantine. Dan tema ini kita rasakan karena kita sudah dan mungkin masih mengalami pembatasan sosial berskala besar, PSBB. Pada masa pandemi COVID-19 yang masih mempengaruhi kehidupan kita saat ini, tidak mengurangi kebersamaan kita dalam semangat merayakan Natal di kalangan pemuda dan remaja GKI Banjarbaru. Peristiwa kelahiran Yesus telah merubah sejarah, bahkan bukan hanya sebagai awal dimulainya kalender Masehi, tapi juga merupakan awal sejarah kebersamaan Allah dengan umatnya. Sementara manusia modern yang penuh dosa tidak lagi memandang penting kebersamaan dengan sesamanya dan lebih memilih hidup eksklusif, maka Allah yang suci dan mulia melalui firman-Nya memilih tinggal bersama umatnya untuk menyelamatkan mereka dari kebinasaan kekal dosa. Pertanyaannya kepada kita sekarang, bagaimana dengan kita? Apakah ego dan kesibukan kita tiap hari tanpa disadari sudah mengabaikan kebersamaan itu? Masihkah ada waktu kita untuk bersekutu antar pemuda dan remaja kita? Adakah teman, sahabat atau kerabat yang kehilangan kebersamaannya dengan kita? Adakah sisa waktu kita yang masih dapat dipersembahkan untuk ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan? Masihkah kita bergairah untuk berdoa bersama saudara seiman demi mendukung pelayanan di gereja? Masihkah kita dapat mendengar suara Roh Kudus yang mengundang kita untuk bersekutu bersamanya di dalam firman, doa, dan hadirat-Nya? Anak-anakku pemuda dan remaja yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berhenti sejenak menjelang akhir tahun ini. Manfaatkan kesempatan Natal yang teduh ini untuk mengevaluasi dan menuliskan kembali resolusi hidup kita. Apa tujuan Allah membiarkan kita hidup sampai hari ini? Sementara beberapa teman kita ada yang menjauh dari kita. Sejauh mana kita mengasihi Tuhan dan melakukan firman-Nya? Apakah mimpi-mimpi kita di awal tahun sudah tercapai di akhir tahun ini? Apakah karakter kita makin serupa dengan Yesus? Bagaimana keadaan rohani kita?
mundur, maju, atau stagnan, tidak bergerak, tidak menentu? Adakah hal yang penting yang masih kita tunda karena kemalasan kita? Dalam waktu yang tinggal beberapa hari saja menjelang tahun 2021, marilah kita rebut kesempatan untuk melakukan sesuatu yang bernilai kekal. Mari kita datang kepada Tuhan dan membangun kebersamaannya, karena Allah rindu menyelamatkan kita dan memiliki hubungan yang manis dengan kita. Mari kita ciptakan kebersamaan antar pemuda dan remaja gereja, karena mereka sudah lama menunggu perhatian kita. Mari kita jalin kebersamaan yang mendalam dengan teman-teman dan sahabat kita, karena mereka membutuhkan kasih Tuhan melalui kita. Mari kita rentangkan jembatan kebersamaan dengan orang-orang di sekitar kita, karena selama ini mereka terabaikan. Mari kita pertajam kepekaan terhadap kebutuhan kebersamaan dari komunitas seksi pelayanan pemuda dan seksi pelayanan remaja di sekitar kita yang membutuhkan kasih Allah dan jawaban di setiap persoalan mereka. Karena dunia ini sedang kesepian di tengah pandemi COVID-19 yang sedang mengalami wabah dan bencana di tengah kehidupan kita. Saya atas nama Majelis dan Pembina Pemuda mengucapkan terima kasih kepada Panitia Gabungan Seksi Pelayanan Pemuda dan Seksi Pelayanan Remaja GKI Banjarbaru yang telah mempersiapkan acara perayaan Natal Pemuda dan Remaja tahun 2020 ini dengan baik. Sekali lagi saya ucapkan selamat Natal tahun 25 Desember tahun 2020 dan menyongsong tahun baru 1 Januari 2021. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dan kita juga akan mendengarkan laporan dari Ketua Panitia Natal Seksi Pelayanan Pemuda 2020, yaitu dari Saudari Gabriela. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan karena berkat penyertaannya kita dapat mengadakan ibadah dan perayaan Natal SPP GKI Banjarbaru yang walaupun pada saat ini kita tidak dapat berkumpul, namun hal itu tidak mengurangi semangat kita dalam menyambut kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Yang terhormat, Ketua Jemaat GKI Banjarbaru, Bapak Pendeta Octavianus STH, yang kami hormati BPH GKI Banjarbaru yang kali ini diwakilkan oleh Bapak Lukito Andi Widiarto, yang kami hormati Pembina SPP GKI Banjarbaru, Bapak Bambang F. Langai dan Ibu Epi Widyastuti, yang kami hormati Pendeta Irna selaku pembawa firman kita pada hari ini, serta Bapak Ibu Pendeta yang telah hadir pada acara ini. Dan kepada panitia atas kerjasamanya yang luar biasa, serta teman-teman pemuda yang terkasih di tempatnya masing-masing. Tema Natal kita pada tahun ini yaitu mereka akan menamainya Immanuel, terambil dari Matius 1 ayat yang ke-23 dengan subtema Christmas and Quarantine. Subtema ini kami ambil berdasarkan keadaan kita yang sedang kita alami, di mana kami mempunyai kerinduan bahwa sekalipun di tengah-tengah pandemi, kita tetap dapat merasakan sukacita Natal dalam hati kita masing-masing. Memang tidak mudah mengingat ini pertama kalinya kita mengadakan Natal secara virtual. Tetapi puji Tuhan, Natal ini tetap terlaksana. Semua tentunya karena berkat dan kemurahannya. Pelaksanaan kegiatan Natal ini juga tentunya dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan protokol yang berlaku. Di sini, saya juga akan menyampaikan mengenai dana yang kami peroleh untuk pelaksanaan Natal. Dana yang kami terima dari gereja sebesar 5 juta rupiah
Kemudian kami mendapat sumbangan dari rekan-rekan pemuda yang dekat maupun yang jauh dengan total dana Rp6.650.000. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang mendukung dan memberikan kami bimbingan. Saya memohon maaf apabila ada kekurangan dalam keseluruhan rangkaian acara dan dalam tutur kata saya. Saya mewakili teman-teman panitia mengucapkan Selamat Natal 2020 dan selamat menyongsong Tahun Baru 2021. Damai dan kasih karunia Tuhan Yesus kiranya menyertai kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tahun ini merupakan pertama kalinya kita mengadakan Natal Pemuda secara virtual. Namun, jangan biarkan pandemi ini membuat sukacita Natal kita menjadi berkurang. Karena hari ini kita boleh bersama-sama merayakan ibadah Natal berkat kasih dan kemurahan Tuhan Yesus. Maka saat ini marilah kita bersama-sama datang kepadanya dengan hati yang sungguh rindu memuji dan memuliakan namanya. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Prosesi penyalaan lilin Natal utama dinyalakan oleh Pendeta Irna. Bapa, di setiap langkahku, aku percaya bahwa Engkau selalu menuntun dan memberi arah yang benar. Dan jikalau Tuhan, saat aku kehilangan arah dan tidak bisa menemukan arah yang benar, aku yakin dan percaya Engkau pasti menerangi jalanku bagai lilin-lilin kecil yang bercahaya dan tidak akan membiarkanku tersesat di tengah kegelapan. Kini aku ingin meyakinkan diriku untuk melangkahkan kaki, membawa hati, roh, dan jiwaku memasuki hadirat-Mu yang kudus. Aku hendak memuji dan memuliakan nama-Mu dalam ibadah Natal saat ini.
ibadah Natal seksi pelayanan pemuda Jemaat GKI Banjarbaru pada saat ini jadi di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Roh Kudus. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, Sang Putra Natal yang lahir di Betlehem, menyertai kita sekalian.
Mari kita berdoa. Hanya satu nama yang kami percaya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Satu nama yang memberikan kedamaian dan penghiburan untuk setiap jiwa kami. Dan satu nama ini juga akan menuntun kami untuk lebih dekat dengan Bapa. Saat ini Tuhan, hati dan pikiran kami dipenuhi dengan rasa takut dan kekhawatiran akan pandemi yang sampai saat ini belum juga mereda. Tapi kami di sini membuktikan bahwa apapun situasi yang kami hadapi tidak akan membuat rasa sukacita dan jiwa yang bersorak-sorai ini menjadi letih lesu. Kami berterima kasih juga, bersyukur Tuhan, dalam keadaan yang seperti ini, Engkau tetap mengizinkan kami untuk merayakan Natal dengan teman seiman. Biarlah hati dan pikiran yang membebani hilang segera, karena kami datang membawa kerinduan untuk menyenangkan hatimu dan melayani sesama. Biarlah dalam sukacita Natal 2020 tetap memberikan penghiburan dan sukacita untuk setiap pemuda dimanapun mereka berada. Amin. Pembacaan Alkitab pada saat ini terambil dari Yesaya 9 ayat 1 sampai 6 dengan perikop kelahiran Raja Damai. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab puk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan, seperti pada hari kekelangan Midian. Sebab setiap sepatu tentara berderap-derap, dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan. Di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Matius 1 ayat 18-25 dengan perikop kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus, sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya
tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anak laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Penyalaan lilin-lilin Natal. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Lilin-lilin dinyalakan oleh yang pertama, Ketua Majelis Jemaat GKE Banjarbaru oleh Pendeta Octavianus STH. Yang kedua, perwakilan pendeta oleh Pendeta Lisa Arianti STH. Yang ketiga, pembina SPP oleh Ibu Penetua Evi Widyastuti. Yang keempat, Ketua SPP yang diwakilkan oleh Saudara Eno Suwardana, dan yang kelima oleh Ketua Pelaksana Gabriela Anugrahani Banjarnahur. Pemberitaan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Irna. Shalom. Hari ini Natal Seksi Pelayanan Pemuda GKE Banjarbaru boleh kita rayakan bersama-sama, meskipun kita rayakan secara virtual, tapi semua tidak mengurangi makna akan Natal yang luar biasa dan istimewa bagi kita semua. Pada kesempatan Natal ini kita akan bersama masuk dalam perenungan firman Tuhan
yakni yang terambil dari Matius pasal 1 ayat yang ke-23 yang berbunyi demikian. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Natal adalah hal yang paling terindah bagi setiap orang, dan setiap tahunnya selalu ditunggu-tunggu, setiap tahunnya selalu dipersiapkan sematang mungkin demi kelangsungan acara Natal yang menjadi istimewa dan luar biasa. Natal sungguh indah dan tepat pada tahun ini. Natal dinyatakan dalam temanya, yaitu dari Matius pasal 1 ayat yang ke-23 yang disebutkan mereka akan menamakannya Immanuel. Dan kemudian subtema yang dibuat oleh seksi pelayanan pemuda GKE Banjarbaru adalah Natal dan karantina. Sidang masa raya Natal sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Natal adalah selalu adanya perjumpaan, pertemuan antar satu dengan yang lain, antar pemuda, remaja, bahkan kalangan orang dewasa dan juga anak-anak. Semuanya menjadikan sukacita di mana berkumpul pada satu wadah, dan biasanya kita merayakannya di sebuah gedung, gereja, atau di sebuah tempat yang membawa keramaian dan sukacita. Berbeda dengan tahun ini. Natal tahun ini sungguh jauh berbeda dibandingkan Natal-Natal sebelumnya, di mana Natal tahun ini disebutkan kita pada fase di mana berada di sebuah karantina, yakni di mana kita tidak bisa berjumpa atau berdekatan, bahkan berpeluk mesra bahagia dengan orang-orang yang kita jumpai dalam kasih bahkan sukacita yang seharusnya dalam perkumpulan. Sidang masa raya Natal sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada batasan ketika berada pada sebuah karantina. Tetapi apakah karantina tersebut membuat kita kemudian tidak memiliki lagi kedekatan dengan orang-orang di sekeliling kita dan orang-orang yang kita kasihi? Tentu saja tidak. Bahkan karantina seharusnya membuat kita semakin dekat kepada Tuhan. Dan seyogianya karantina itu membawa kita pada sebuah suasana di mana kita berada pada sebuah perenungan yang mendekatkan diri kita kepada Tuhan di masa raya Natal kali ini. Sidang masa raya Natal yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika Immanuel lahir di tengah-tengah kita, yang disebutkan Ia lahir untuk menyertai dan memberkati setiap orang yang percaya. Tentunya tidak hanya memberkati kaum anak-anak, kaum orang dewasa, pemuda-pemudi, tetapi semua orang yang berada di seluruh dunia. Pada masa raya Natal kali ini, kita dibawa kembali ke masa silam, di mana orang-orang Majus datang menjumpai Yesus di tempat yang sederhana, di mana Yesus dilahirkan juga berada pada sebuah tempat yang sangat sederhana, di mana juga pada masa itu yang menjadi saksi kelahiran Tuhan Yesus Kristus adalah kaum gembala yang hadir sebuah berita kabar sukacita di tengah-tengah padang. Kaum gembala pada saat itu mendengarkan sukacita, dan pada saat itu jugalah suasana tidak gegap gempita. Sidang masa raya Natal yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tepat Natal seksi pelayanan pemuda GKE Banjarbaru membawa kita pada kesempatan ini, pada sebuah perenungan Natal yang istimewa, yang luar biasa, di mana di tengah pandemi COVID-19, Natal berada pada sebuah karantina. Natal di mana ada batasan,
Natal di mana tidak ada perjumpaan dengan kekasih, sahabat, rekan kerja, sesama pemuda yang tentunya diharapkan itu selalu terjadi setiap tahunnya. Tapi hari ini kita boleh belajar satu hal. Masa karantina adalah masa di mana kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan kita juga harus belajar dari satu tokoh Alkitab di kisah perjanjian baru, yakni Rasul Paulus, di mana ia ketika berada di penjara yang jauh lebih berat dari sebuah karantina yang kita alami pada masa ini, lebih berat daripada sebuah karantina COVID-19, Rasul Paulus justru menghadirkan kualitas yang terbaik di tengah karantina itu. Rasul Paulus justru membuahkan karya pemberitaan kabar sukacita kepada semua jemaat-jemaat dimanapun berada, meskipun tidak ada perjumpaan, tapi yang ia lakukan adalah dengan menyurati semua jemaat-jemaat. Dan hari ini, mari kita lihat kaum pemuda-pemuda yang meskipun harus merayakan Natal secara virtual, mau tidak mau berada pada satu tempat yang berjauhan dengan orang-orang yang kita harapkan bisa berdekatan. Justru hari ini kita ditantang untuk menjadi orang yang berkualitas di tengah karantina. Ada sebuah cerita, seorang tukang kayu, dia mendebang kayu yang sangat besar. Kayu tersebut ditebang dan kemudian dibuatlah 2 tong kayu. 2 tong kayu tersebut dibuat, satu untuk menaruh sampah. Apa yang terjadi? Tong tersebut tidak pernah disukai. Selalu berada di pojok dan selalu dihindari karena aroma yang tidak sedap. Tong sampah yang kedua diisi anggur yang manis. Di tengah pesta, meskipun ia adalah satu tong yang terbuat dari kayu, tapi nampak mewah dan istimewa karena diisi dengan air anggur yang manis yang membawa sukacita di tengah pesta. Sidang masa raya Natal yang berbahagia. Kehidupan ini nyata adanya adalah tergantung isi. Kita semua dilahirkan di tengah dunia ini diberi berkat anugerah penyertaan oleh Tuhan. Sekarang tergantung kita mengisi diri kita dengan apa? Dengan kebaikan atau sisi yang tidak baiknya? Dengan sisi positif atau sisi yang negatif? Itu kembali kepada pilihan. Apakah kemudian kita mau mengisi hidup kita dengan sisi yang negatif, dusta, kemarahan, keluhan di tengah pandemi saat ini, dan segala macam ketidaksukaan kita di tengah pandemi ini sehingga mengeluarkan satu hujatan dan segala hal yang tidak membawa berkat, maka kita akan terkesampingkan bukan hanya oleh sesama manusia karena tidak menyukai hal negatif, tapi Allah tidak akan menerimanya. Pada kesempatan ini harusnya kita berubah. Kita mengisi diri kita dengan hal berkualitas, seperti nyatanya anggur yang berkualitas, yakni dengan sikap kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan. Meskipun tidak bisa keluar dengan seperti biasanya melakukan aktivitas, tapi bukan berarti kita tidak berkualitas, tidak bisa menghasilkan karya yang terbaik. Jadi, lakukan karya-karya yang terbaik. Seperti pemuda GKE Banjarbaru, ini luar biasa. Kenapa? Karena melakukan tetap hal yang berkualitas. Apa? Di tengah pandemi bukan menjadi penghalang bagi seluruh pemuda GKE untuk melakukan pelayanan. Mulai dari awal pandemi, apa yang terjadi? Mengumpulkan dana yang cukup besar untuk dibagikan atau menjadi dukungan sokongan bagi orang-orang yang mengalami masalah sepanjang pandemi. Dan ketika tanpa pemuda di GKI ini, khususnya di Banjarbaru,
Maka semua hal yang menyangkut paut hal-hal multimedia mungkin akan sangat sulit. Tapi ternyata kreativitas itu muncul. Luar biasa. Meskipun alat-alat yang dipergunakan tidak jauh lebih baik daripada alat-alat orang lain, tapi ini menjadi berkualitas. Karena sidang masa raya Natal yang berbahagia bisa bersama merayakan Natal kali ini. Jadi, ayo bergabunglah dalam sebuah pelayanan. Ada SPP Jemaat tempat bergabung. Mari seluruh kategorial yang lain bersama bersatu padu, bersama pemuda dan pemuda boleh menjadi pelopor yang baik. Sehingga terisi hal-hal berkualitas dari gereja ini. Bagi orang-orang di sekeliling kita, bahkan ketika keluar dari gereja ini. Marilah lakukan hal berkualitas. Karantina bukan untuk menjadi pembatas. Natal itu bukan menjadi tempat yang hingar-bingar selalu dalam pesta pora. Tapi kali ini Tuhan Yesus menyertai kita di tengah pandemi. Kelahiran yang membawa berkat, damai sejahtera, dan Dia disebut sebagai anak Allah yang membawa kita kepada jalan kebenaran dan hidup sukacita kekal selamanya. Hari ini rubahlah pola pandang kita. Terima Tuhan Yesus Kristus dalam sukacita Natal genggam gempita yang bisa kita buat dalam hati kita. Bukan hanya dalam kemeriahan pesta yang kita gadangkan setiap tahunnya, tapi hati yang harus menerima Allah. Itu adalah jalan terbaik dan Natal yang istimewa. Karantina dan Natal itu akan menjadi luar biasa ketika kita menerima Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sekarang kita masuk dalam doa. Kita mohon doa atas semua firman yang diperdengarkan bagi kita dan sekaligus kita menaikkan syafaat kita. Kita bersama berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk firman yang boleh diperdengarkan kali ini bagi kami. Dalam sidang masa raya Natal saat ini kami boleh menerima satu pemaknaan atas Natal. Di mana Natal adalah Natal yang istimewa. Natal meskipun di tengah karantina pandemi COVID-19 bukan menjadi penghalang kami untuk berkualitas. Kami boleh menjadi pemuda-pemudi yang membawa sukacita, bahkan mewujud nyatakan pelayanan dengan baiknya. Pada kesempatan ini Tuhan Yesus Kristus, kami menaikkan syafaat kami. Kami naikkan doa kami dengan ucapan syukur. Mohon Engkau menyertai seluruh sidang masa raya Natal dimanapun berada. Dan terkhusus teristimewa bagi pemuda GKE Banjarbaru. Dalam tugas tanggung jawab bahkan seluruh pelayanan yang mereka lakukan. Mereka diberikan kekuatan kesehatan sehingga semua yang mereka jalankan dapat terwujud. Mereka dimampukan dengan kreativitas yang baik yang menjadi uluran tadi tangan Tuhan sehingga mereka memiliki hal-hal yang luar biasa untuk diberikan kepada sesama. Dan kami mohon ya Bapa untuk kelangsungan SPP Jemaat GKE Banjarbaru semakin jaya dan anggota semakin banyak, bahkan semua boleh mereka lakukan bukan hanya di dalam gereja, tapi ketika mereka berada di luar pelayanan gereja, tetap kokoh dalam pelayanan iman percaya, tidak tergoyahkan sedetik pun. Tuhan, kami serahkan mereka yang berduka cita sehingga di tengah Natal pandemi COVID-19 kali ini mereka boleh berbahagia dan menerima semua yang Tuhan berikan dalam penghiburan. Mereka yang sakit kami mohon berikanlah kelegaan dan kesehatan. Mereka yang sangat berbeban berat pergumulan, hadirlah di tengah kehidupan mereka sehingga pergumulan mereka menjadi lepas dan mereka boleh melangkah dengan penuh antusias. Dan kami mohon ya Tuhan, Kau sertai orang tua kami di tengah lanjut usia mereka. Mereka diberikan kekuatan kesehatan juga, bahkan sukacita menyambut Kristus Tuhan yang kali ini kami rayakan dalam Natal-Mu ya Bapa.
Hari ini kami serahkan seluruh rangkaian doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami senantiasa untuk hidup benar dan berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita mengumpulkan persembahan syukur kita. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik dalam hidup dan kehidupan kita semua. Kasih, berkat dan kemurahan-Nya selalu ada seperti sungai yang tak pernah berhenti mengalir. Marilah kita bersyukur dan membawa persembahan kita dengan penuh sukacita. Bagi teman-teman yang ingin memberikan persembahan, boleh memberikan melalui nomor rekening yang tertera. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh dikumpulkan di satu tempat ibadah ini. Kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih untuk segala penyertaan-Mu, berkat, rezeki, kesehatan, dan umur sampai saat ini. Sehingga kami boleh merayakan Natal di tahun 2020. Saat ini Tuhan, kami ingin mengumpulkan dan memberikan sebagian dari apa yang kami dapat daripada-Mu juga.
Biarlah persembahan ini boleh berguna untuk gereja dan sesama kami. Inilah doa kami Tuhan, dan kami mengucap syukur. Amin. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu. Menari memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan ini hanya untuk-Mu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu. Menari memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan ini hanya untuk-Mu. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu. Menari memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti meninggikan nama-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Sidang masa raya Natal yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah Natal ini dengan berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang nyata dalam kelahiran Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya.